Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Oponsky Karel melawan Alexander Alekhine. Permainan ini terjadi pada 1942. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Karel sebagai putih dan Alekhine memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan D6, dilanjut kuda ke C3 dan kuda B ke D7. Karel kuda F3, dibalas pion ke E5, mengajak bermain terbuka. Lalu pion ke G3, mempersiapkan fianchetto gajah ke G2 sekaligus rokade pendek. Alekhine pion ke C6, mengontrol petak D5 dan B5 sekaligus membuka jalan untuk menteri. Sudah tentu gajah ke G2 dan gajah ke E7. Di sini Karel rokade pendek. Alekhine pun juga sama, rokade pendek. Lanjut menteri ke C2, menguasai diagonal dan menekan pion H7. Alekhine memakan pion kali D4, mengancam kuda. Setelah dimakan kembali dengan kuda, dilanjut kuda ke B6, menyerang pion C4. Karel pion ke B3, melindungi pion. Alekhine terus mengincar pion C4 dengan pion D5. Pion dibiarkan saja dan dijawab benteng ke D1. Dibalas lagi dengan menteri D7. Barulah Karel memakan pion kali D5. Alekhine memakannya dengan kuda sekaligus menyerang kuda. Karel memakan kuda kali D5 dan dimakan kembali dengan pion. Lanjut gajah ke B2, mengaktifkan gajah sekaligus menghubungkan kedua benteng. Alekhine benteng ke E8, dijawab benteng A ke C1. Dilanjut gajah ke F8 dengan ide ke B6, menyerang kuda dan pion F2 di belakangnya. Karel begitu waspada dan memainkan pion ke E3. Alekhine kuda naik ke E4, memancing gajah untuk memakannya agar bisa menyerang sayap raja dengan dorongan beberapa pion. Karel tidak memakan kuda dan memundurkan kudanya ke E2 untuk beralih serangan ke F4. Alekhine melanjutkannya dengan gajah ke B6 dan benar, kuda ke F4 menguasai beberapa petak sayap raja. Dan di posisi seperti ini, Alekhine mengorbankan kudanya dengan memakan pion di F2. Coba kita analisis. Sebenarnya pengorbanan ini tidak bagus juga, karena putih sebenarnya mempunyai gerakan benteng kali D5 mengancam menteri. Hanya ada dua petak menteri untuk selamat, E7 atau G4. Kita coba menteri ke G4 dulu. Maka langsung saja menteri kali kuda, pengorbanan jadi sia-sia. Jika kalian melihat gajah kali E3 memaku menteri terhadap raja, itu sangat tidak bagus. Karena putih tinggal makan saja gajahnya dengan menteri. Misal benteng berani memakan menteri, ya sudah jelas kan, benteng D8 skak, benteng menutup, benteng kali benteng skakmat. Oke, kembali sebentar. Di posisi seperti ini, misal menteri ke E7, sebenarnya benteng ke H5 adalah gerakan terbaik. Tapi coba saja jika benteng langsung ke E5, mengancam menteri lagi. Menteri harus menjaga benteng karena skakmat. Ya misal menteri ke D7, maka menteri ke C3. Ancamannya adalah benteng kali benteng, skak, menteri kali benteng, dan menteri kali G7 skakmat. Jadi setelah benteng memakan benteng dan menteri kali benteng, pion ke F6 melindungi skakmat, menteri ke H5, kuda akan hilang dengan sia-sia lagi. Atau gajah mencoba melindungi kuda dengan gajah kali E3, ancaman discover skak,
maka gajah ke H5, skak. Menteri tidak mungkin memakan gajah, bukan karena dimakan kuda atau menteri, tapi menteri ke E8, skakmat. Jika raja ke H8, maka kuda G6, skakmat. Jadi raja ke F8. Gajah ke A3, skak. Ya, gajah menutup, gajah kali gajah, skak. Menteri menutup, dan menteri F7, skakmat. Oke, kembali ke permainan. Tapi sayangnya Carol gegabah. Di sini dia langsung memakan kuda dengan menteri. Ya, kita tahulah lanjutannya adalah gajah kali E3, menteri terjebak. Setelah menteri terpaksa memakan gajah, benteng memakan menteri. Carol masih bisa melanjutkannya karena 5 perwira melawan 4. Permainan dilanjutkan dengan kuda kali D5, sangat berbahaya. Menteri dalam posisi discover attack oleh benteng. Alekin membalasnya dengan benteng ke E2. Ya, entah mau kondangan atau apa, Carol lagi-lagi gegabah. Dia memainkan kuda ke C7. Coba kita analisis lagi. Padahal mungkin kalian juga melihatnya. Kuda ke F6, skak, adalah gerakan terbaik. Setelah pion memakan kuda, benteng kali menteri, gajah kali benteng, gajah kali F6, dan benteng kali A2. Lalu gajah kali B7 mengancam benteng. Posisi dan kualitas hitam memang diunggulkan, tapi masih ada beberapa persen harapan untuk remis. Oke, kembali ke permainan. Ya, setelah Carol memainkan kuda ke C7, double attack, menteri dan benteng. Alekin dengan simpel menggeser menterinya ke E7. Dan Carol memakan benteng dengan kuda. Saya tahu putih sekarang mempunyai 5 perwira, tapi lihat baik-baik. Mungkin bagi kalian yang sering belajar pola skakmat, tidak asing lagi dengan pola ini. Tidak adanya pion di F2, benteng yang di rank 2, dan gajah yang sudah siap ke H3. Jadi gerakan selanjutnya adalah, ya, gajah ke H3 dong. Orang saya sudah bilang. Pengorbanan gajah. Coba kita analisis. Jika gajah memakan gajah, maka menteri E3 skak. Jika raja F1, maka menteri F2 skakmat. Jadi raja ke H1. Setelah menteri ke E3 skak, mau ke G1 atau menutup dengan gajah, sama-sama akan berakhir skakmat. Ya, menteri kali gajah skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Carol memainkan benteng ke D8, skak. Gerakan yang bagus. Karena setelah Alekin memakan benteng dengan menteri, baru gajah kali gajah. Sekarang menteri tidak bisa melakukan skakmat karena petak D4 dan B6 dijaga kuda dan gajah. Ya, Alekin melanjutkan dengan menteri kali kuda, dan di sini Opensky Carel menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, perlu kalian ketahui dulu, benteng di sini juga mengancam skakster. Tapi jika benteng ke C8, menteri makan benteng, gajah makan menteri, dan benteng kali gajah. Di sini putih bisa menukar gajahnya dulu dengan memakan pion di G7. Setelah raja kali gajah, maka baru benteng ke C8. Menteri terjebak. Jadi menteri kali benteng dan gajah kali menteri. Pion B6 menyelamatkan diri dan sama pion A4. Tapi setelah benteng ke B2 menyerang pion, sayang sekali pion tidak tertolong. Petak E6 dijaga pion, sehingga gajah harus ke A6 terlebih dahulu. Setelah benteng kali pion, salah satu dari kedua pion ini sudah tentu akan dapat berpromosi menteri. Permainan yang sangat menarik oleh Alexander Alekin. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini,
Silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.